Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Raffi Topan dengan NIM 431230100096. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil bisnis yang sudah kita jalankan yaitu kaos boxy dengan merek yang sudah kita tentukan yaitu STZ XXXS, yaitu untuk menempuh tugas UAS dari mata kuliah Kewirausahaan 1 dengan dosen pengampu Bapak Indra Raharja S. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Ariel Zainuri Arifiansyah, kedua Muhammad Gana Al Fauzan, ketiga Aldorino Putra Raharja, keempat saya sendiri Muhammad Bintang Raffi Topan, selanjutnya Nadif Iman Raharjo. Introduction. Cosboxy adalah bisnis pakaian kasual dengan desain simpel, nyaman, dan modern menargetkan anak muda usia 18 sampai 35 tahun di perkotaan dipasarkan dipasarkan melalui e-commerce dan media sosial. Bisnis ini mengutamakan inovasi, pemasaran digital, dan efisiensi operasional untuk memenuhi tren fashion generasi muda. Visi dari brand kami adalah menjadi merek termuka dengan fokus pada kualitas pemasaran digital dan inovasi sesuai tren fashion. Selanjutnya produk kami ada 4, yaitu kaos boxy basic plain. Kaos monokrom nyaman dan adem terbuat dari katun Combat 24S. Selanjutnya ada kaos boxy grafik, kaos dengan grafis unik, sablon tahan lama, cocok untuk tampil ekspresif. Selanjutnya yang ketiga adalah kaos boxy oversize paket. Kaos dengan kantong kecil di dada, simple namun stylish. Selanjutnya yang terakhir itu kita ada boxy crop top. Kaos crop top untuk wanita cocok dipadukan dengan celana atau rok high waist. Selanjutnya target pasar kita adalah segmentation, yaitu usia 18 sampai 35 tahun, mahasiswa atau pekerja kreatif tinggal di perkotaan. Jadi targeting kita adalah anak muda yang aktif di media sosial dan mencari produk berkualitas dengan harga kompetitif. Selanjutnya positioning. Kaos boxy sebagai produk fashion casual modern yang nyaman, berkualitas premium namun tetap terjangkau. Marketing mix. Kaos boxy menjual produksi berkualitas dengan harga Rp80.000 sampai Rp150.000 via online dan pop-up store. Strategi distribusi. Kita ada 2, yaitu online channel, platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan penjualan melalui website resmi untuk mempermudah akses pelanggan. Selanjutnya ada offline channel, pop-up store di pusat perbelanjaan atau event fashion untuk menjangkau pelanggan yang ingin mencoba produk secara langsung. Jadi mekanisme produksi kita ada 3, yaitu input bahan berkualitas dengan peralatan modern dan tenaga ahli yang untuk memproduksi kaos. Selanjutnya ada proses. Proses kita adalah pemotongan, sablon, jahitan, finishing, dan yang terakhir itu pengemasan jelas. Selanjutnya output. Kaos boxy diperiksa QC siap didistribusikan dalam berbagai varian. Sumber daya manusia. Rekrutmen meliputi seleksi berkas, wawancara, dan tes keterampilan praktis. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ada CEO, desain, produksi, pemasaran, dan penjualan. Terus selanjutnya kita ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berkala dan evaluasi kinerja untuk meningkatkan kompetensi di karyawan. Selanjutnya ada bisnis model canvas. Jadi key partners key partners kita adalah supplier bahan baku seperti kain dan tinta. Selanjutnya adalah mitra logistik. Yang terakhir adalah influencer untuk mempromosikan produk. Key activities kita ada 3, yaitu desain dan produksi pakaian sesuai tren, pemasaran kreatif, dan juga pengelolaan logistik dan distribusi. Selanjutnya key resource. Kita ada 2, bahan baku lokal berkualitas dan sumber daya manusia.
Selanjutnya value proposition. Kita ada 3, produk berkualitas tinggi dengan desain unik dan nyaman, pilihan warna dan ukuran yang variatif, dan selanjutnya yang terakhir itu harga yang kompetitif dan terjangkau jelasnya. Customer relationship, pemasaran melalui media sosial dan influencer, layanan pelanggan, penawaran spesial. Jadi channel, penjualan melalui platform online dan offline, pemasaran melalui media sosial. Customer segment, anak muda usia 18 sampai 35 tahun yang tinggal di perkotaan. Pecinta fashion yang menyukai gaya kasual, tren, dan nyaman. Selanjutnya cost struktur, biaya bahan baku seperti alat, kain, dan lainnya. Biaya operasional seperti sewa tempat, gaji pegawai, dan utilitas seperti air, listrik, dan lain-lain. Revenue stream, penjualan langsung melalui e-commerce, penawaran desain custom dengan biaya tambahan, dan yang terakhir itu kolaborasi dengan desainer atau merek lain. Selanjutnya rencana anggaran. Jadi rencana anggaran yang sudah kita analisis adalah proyeksi pendapatan harian. Jadi pendapatan dari penjualan kaos yang kita jual itu sebesar 7.500.000. Pendapatan dari penjualan kostumisasi atau custom dari para pelanggan ingin custom baju boxinya dengan gambar yang unik seperti yang pelanggannya mau, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Total pendapatan harian itu sebesar 9.500.000. Selanjutnya proyeksi pendapatan bulanan. Jadi proyeksi pendapatan bulanan itu sebesar 285 juta ribu rupiah. Biaya tetap bulanan, sewa tempat kita dengan menyewa harga 5 juta rupiah. Gaji pegawai itu 3 juta rupiah. Semisal kita ada 4 pegawai dengan gaji 3 juta, jadi ya yang harus kita bayar pada pegawai yaitu sebesar 12 juta sebanyak 4 pegawai. Selanjutnya listrik dan air. Listrik dan air itu sebesar 1.500.000. Total biaya tetap itu sebesar 18.500.000. Biaya variabel bulanan. Biaya bahan baku per kaos itu sebesar 50.000. Biaya kemasan dan labor per kaos sebesar 10.000. Dan total biaya variabel per kaos itu sebesar 85.000 rupiah. Produksi kaos reguler 30 hari yaitu sebesar 127.500.000 rupiah. Produksi kaos custom 30 hari itu sebesar 30 juta ribu rupiah. Jadi biaya variabel bulanan yang kita dapat adalah 157 juta 500.000 rupiah. Perhitungan laba rugi bulanan. Jadi pendapatan yang kita dapat itu sebesar 285 juta ribu rupiah. Biaya tetap itu sebesar 18.500.000 rupiah. Biaya variabel itu sebesar 157.500.000 rupiah. Total biaya itu sebesar 176.000 rupiah. Jadi laba bersih yang kita dapat itu sebesar 109 juta ribu rupiah. Selanjutnya dari kelompok kami sudah menganalisis SWOT atau itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Jadi kekuatan yang kita dapat adalah produk berkualitas tinggi dengan bahan premium, desain trendy, harga kompetitif, itu sebesar 80.000 rupiah sampai 150.000 rupiah. Dan distribusi digital melalui e-commerce serta media sosial. Kelemahan dari kami adalah keterbatasan kapasitas produksi, ketergantungan pada platform online, dan modal terbatas yang memerlukan pengelolaan hati-hati. Peluang. Peluang yang kita dapat adalah tren mode kasual, kolaborasi dengan influencer, ekspansi internasional, dan inovasi produk baru seperti jaket boxy. Ancaman yang kita dapat adalah persaingan ketat, ketergantungan pada fluktuasi harga dan bahan baku, tren cepat berubah, dan krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli pelanggan.
Jadi di sini adalah kompetitor terberat kami, yaitu ada tiga. Jelas itu adalah H&M, Uniqlo, dan Zara. Siapa yang tidak kenal dengan tiga brand teratas dengan fashion desain yang bagus, dari bahan bajunya bagus. Jadi menurut kami tiga brand yang tadi saya sebut itu adalah kompetitor terberat kami adalah CEO. Jadi manajemen itu ada manajer umum, manajer produksi, manajer keuangan, admin media sosial. Produksi itu ada pengadaan bahan baku, penyimpanan dan persiapan bahan, produksi kaos, dan pengemasan dan distribusi. Keuangan, penyusunan anggaran, pembukaan dan laporan keuangan, analisis biaya dan pendapatan, perencanaan investasi, dan terakhir itu pemasaran. Pemasaran adalah pengelolaan media sosial, TA website, strategi promosi dan iklan, hubungan dengan pelanggan, kerjasama dengan influencer. Jadi sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Jika saya ada kurang atau kurang dari kata saya, selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.